Halo semuanya, selamat malam. Ini episode pertama di Daily Media. Di episode dan program ini kita akan membacakan cerita-cerita horor maupun cerita-cerita yang bikin merinding dan bikin ketakutan apabila kalian nonton sendirian. Oke, ini gue dapet cerita dari seseorang. Gue langsung bacain aja, baru di depan laptop. Karena ini cerita-cerita asli, jadi gue salin melalui laptop gue. Mari kita baca cerita misterinya. Pengirim cerita ini adalah seorang perempuan. Sebut saja namanya Rara. Waktu kejadian, umur Rara sekitar 17 tahun. Dia baru masuk ke sebuah pesantren putri yang cukup terkenal di daerahnya. Bukan pesantren modern yang bangunannya baru dan mewah. Tapi, tipe pondok lama yang suasananya dari luar aja udah bikin perasaan agak sedikit merinding. Bangunannya tua, dindingnya tinggi, kusam, catnya mulai ngelupas di beberapa bagian. Lantainya dingin. Terus dan bahkan di siang hari, di bagian belakang asrama ada pohon-pohon besar yang bikin area selalu teduh tapi juga terasa gelap dan lembab. Menurut Rara, sejak pertama kali turun dari mobil orang tuanya dan melangkah masuk ke gerbang pondok, dia langsung merasa tempat itu aneh sekali. Bukan aneh karena seram, tapi lebih ke terlalu sunyi. Padahal waktu itu sore hari, santri lalu lalang, ada yang nyapu, ada yang bawa kitab, ada yang ngobrol. Tapi entah kenapa suasananya kayak ada sesuatu yang ditahan. Seolah-olah semua orang di sini sudah terbiasa menyembunyikan sesuatu. Rara sendiri bukan anak yang penakut. Dia justru termasuk tipe yang skeptis kalau dengar cerita hantu. Dia lebih sering mikir itu cuma sugesti saja, halusinasi atau cerita yang dibesar-besarkan dari orang lain. Jadi, ketika pertama kali dia ditempatkan di asrama santri baru, dia nggak mikir macam-macam. Asrama itu bangunannya panjang, kamar-kamar berjajar, dipisah sekat dengan jendela menghadap ke halaman belakang. Di luar jendela ada area jemuran, kamar mandi umum, lalu di ujung paling belakang ada pagar seng yang menutup sebuah sudut sempit. Waktu itu Rara sempat nanya ke salah satu teman sekamarnya, namanya Nisa. Di belakang pagar seng itu apa Nis? Nisa yang lagi melipat baju langsung menoleh cepat. Jangan kesana, Ra. Kenapa Nis? Kuburan. Tapi Nisa nggak ikut menjawab. Dia cuma bilang, pokoknya jangan ke sana. Apalagi pada saat malam hari. Hari pertama, semua santri baru dikumpulkan untuk dengar aturan pondok. Sebagian aturannya biasa saja. Nggak boleh keluar setelah jam tertentu, nggak boleh ribut saat jam istirahat, nggak boleh ke dapur tanpa izin, dan sebagainya. Tapi ada satu aturan yang bikin Rara sempat melirik teman-temannya. Pengurus asrama, seseorang perempuan setengah baya bernama Bu Salma, bilang seperti ini. Dilarang keras mendekati area belakang asrama putri setelah maghrib, terutama malam Kamis dan malam Jumat. Tiba-tiba, Rara pada waktu itu langsung mikir, loh kenapa? Kok nggak boleh keluar di malam hari? Padahal aku cuma ingin ke belakang saja nantinya. Dia sempat angkat tangan. Bu, emang ada apa di belakang? Bu Salma cuma menatapnya sebentar, lalu menjawab dengan singkat. Ada tempat yang tidak seharusnya dibuka lagi. Setelah itu, nggak ada penjelasan. Minggu pertama berjalan normal. Rara mulai masuk ke ritme pondok. Bangun sebelum subuh, sholat dan ngaji, sekolah, setoran hafalan, kerja, bakti, dan lalu malam belajar lagi. Kalau siang, pondok itu terasa biasa aja. Ramai, hidup, bahkan suasananya seperti pondok pada umumnya. Tapi, kalau malam, menurut Rara, suasananya berubah total. Lampu-lampu koridor redup, udara jadi dingin banget. Kadang ada suara pintu kayu yang bergerak sendiri. Kadang ada suara gesekan dari atap plafon. Dan entah kenapa, dari semua bagian pondok, area belakang asrama putri itu selalu terasa paling gelap.
malam Kamis pertama, sekitar jam setengah 12. Rara belum tidur. Dia lagi menatap plafon, lalu tiba-tiba dia dengar suara seperti rantai yang diseret pelan. Awalnya, Rara kira mungkin ada orang yang lagi narik ember sumur atau mindahin barang. Tapi setelah beberapa detik kemudian, suara itu berubah jadi suara orang menangis. Rara terkaget dan Rara langsung duduk. Suara itu datang dari luar jendela. Dia nengok keranjang sebelah, ternyata Nisa sudah melek. Matanya terbuka lebar, tapi badannya sangat kaku. Dan Rara bertanya kepada Nisa, "Nis, kamu dengar?" Nisa nggak jawab. Dia cuma angkat telunjuk ke bibir dan menyuruh diam. "Shh, diam, Ra." Tangisan itu makin jelas. Kadang terdengar seperti perempuan dewasa, kadang tiba-tiba berubah seperti anak kecil, kadang seperti orang yang lagi sesak nafas. Rara bangun dari kasur. Nisa langsung panik dan narik lengan bajunya. "Jangan keluar, Ra." "Loh, kenapa, Nis?" "Jangan keluar, tolong, Ra." Tapi rasa penasaran Rara jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Dia jalan pelan ke jendela, kaca jendela buram, dan ada embun tipis dan dia intip keluar. Nggak ada siapa-siapa pada saat Rara mengintip keluar jendela. Tapi suara tangisan itu masih terdengar dengan jelas. Dan yang bikin bulu kuduk langsung berdiri, suara itu bukan datang dari kiri atau kanan, bukan dari pohon juga, dan bukan dari lorong dan ruangan di pesantren. Seolah-olah ada seseorang yang sedang menangis dari dalam tanah. Ada benturan keras dari arah belakang pagar seng. Dia refleks mundur, dan tangisan itu tiba-tiba menjadi berhenti. Beberapa detik kemudian terdengar langkah kaki cepat dari koridor, dan tahu-taunya Bu Salma lewat sambil bawa senter. Dia nggak masuk kamar dan cuma bilang, di depan pintu kamar para santri putri di pondok pesantren tersebut, dan dia bilang, "Semua tidur, jangan ada yang buka jendela." Besok paginya nggak ada yang bahas kejadian itu. Benar-benar nggak ada. Seolah semua santri yang sudah sepakat dianggap tidak pernah terjadi ada apa-apa soal kejadian yang semalam. Karena nggak dapat jawaban dari teman sekamarnya, Rara mulai cari tahu sendiri. Dia memperhatikan satu senior yang menurutnya paling masuk akal untuk ditanya. Namanya Mbak Lina. Waktu jam istirahat, saat yang lain ke kantin, Rara duduk dekat Mbak Lina yang melipat mukena. "Mbak, aku mau nanya sesuatu dong." "Apaan?" "Di belakang asrama itu ada apa ya, Mbak Lina?" Mbak Lina bertanya balik ke Rara. "Siapa yang nyuruh kamu nanya seperti itu?" "Nggak ada, aku cuma dengar suara semalam." Mbak Lina ngelihat kanan dan kiri, lalu mendekat sedikit ke arah Rara. Dan dia bilang, "Di belakang itu ada sumur tua." Rara sempat bengong. Mbak Lina bilang sebelum asrama belakang dibangun, situ pernah ada bangunan kecil, tempat mandi waktu pondok masih pakai sumur kerek. Santri-santri zaman dulu mandi dan ambil air dari sana. Tapi satu malam ada seseorang santri yang meninggal, namanya Mariam. Versi ceritanya simpang siur. Ada yang bilang dia terpleset lalu jatuh ke sumur, ada yang bilang dia sengaja bunuh diri, dan ada juga yang bilang dia didorong. "Didorong siapa?" tanya Rara. Mbak Lina cuma geleng-geleng. "Nggak tahu aku, Ra, dan nggak pernah ketahuan siapa pelakunya." Rara masih berusaha santai. Mungkin Rara berpikir itu cuma kecelakaan. Tapi Mbak Lina tidak selesai dengan begitu saja ceritanya. Dan Mbak Lina melanjutkan cerita. Setelah kejadian itu, beberapa tahun lalu, selalu ada santri yang aneh, kerasukan, ngomong sendiri, ngaku dengar suara orang nangis dari belakang, dan semua bilang hal yang sama. Di sini pun Rara kaget. "Apa?
Dan Mbak Lina menatap Rara cukup lama. Katanya ada yang manggil dari bawah. Sebelum Mbak Lina pergi, Mbak Lina bilang kepada Rara, kalau malam-malam kamu dengar nama mau dipanggil dari belakang asrama, jangan jawab ya, walaupun suaranya mirip ibu bu. 2 malam itu, malam Jumat, hujan turun tipis dari habis Isya, sekitar jam 12 lewat. Rara terbangun, ada suara sangat pelan, seperti yang berbisik dari luar jendela, dan suaranya sangat persis seperti suara ibunya. Rara, dan Rara duduk di sebelahnya Nisa. Ternyata Nisa juga akhirnya kebangun. Dan di sini lagi-lagi Nisa tipe orang yang sangat takut. Dan di situ Nisa terlihat pucat sekali. Kamu dengar? Tanya Rara. Nisa ngangguk pelan dan sedikit panik. Suara itu terdengar lagi. Rara, bantu ibu. Rara, bantu ibu. Di titik itu, logika Rara kayak bubar. Karena suara itu terlalu mirip banget sama ibunya sendiri. Rara langsung berdiri. Nisa buru-buru narik tangannya. Jangan, Ra. Terus Rara pun membantahnya. Itu suara ibuku, Nis. Itu suara ibuku. Dan di sini mereka menjadi debat. Bukan. Jangan buka jendela, Ra. Tapi ada dorongan aneh dalam kepala Rara. Seolah dia harus lihat, harus nolong, dan harus buka. Rara, kali ini suara itu terdengar di bawah jendela. Rara gemetar, dia singkap sedikit tirai. Di luar gelap, cuma ada lampu koridor yang nyala remang. Lalu di ujung halaman, dia lihat seseorang berdiri. Seseorang perempuan, kepalanya nunduk, rambut hitam panjang, dia berdiri dalam menghadap ke arah pagar seng belakang asrama. Dan suara itu muncul lagi. Rara. Dan ternyata suara itu jelas keluar dari sosok perempuan yang ada di sumur tua itu. Rara mulai susah nafas. Nisa mulai membaca ayat-ayat pendek dan doa-doa. Lalu perempuan itu pelan-pelan mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah pagar seng. Lalu kepalanya menoleh ke arah jendela kamar Rara. Dan disitulah Rara berubah menjadi pucat dan sedikit gemetar. Karena Rara melihat wajah hantunya yang sangat pucat. Dan matanya kebiruan, lebam, dan air netes dari hidung dan mulut. Lehernya miring hampir 90 derajat. Rara menjerit keras. Saat itu juga, lampu koridor tiba-tiba menjadi padam dan gelap total. Dari luar dengan suara berlari cepat ke arah jendela. Brak! Jendela kamar dihantam dari luar. Semua santri langsung bangun dan teriak. Seperti ada orang memukul kaca pakai tangan kosong. Ada yang baca doa, ada yang nangis, ada yang sembunyi di bawah selimut. Beberapa detik kemudian terdengar langkah kaki dari koridor. Ternyata suara itu suara kaki Bu Salma. Bu Salma datang sama 2 pengurus lainnya sambil baca ayat-ayat doa sangat keras. Benturan itu masih lanjut beberapa kali, lalu mendadak berhenti. Pas lampu menyala, di kaca jendela kamar Rara ada bekas telapak tangan basah yang sangat kecil, seperti tangan anak perempuan. Nah, di sini ceritanya sangat aneh sekali. Besok paginya, Rara dipanggil ke ruang pengurus. Di sana ada Bu Salma, ada seseorang ustaz tua bernama Ustadz Hamid, salah satu pengasuh paling senior di pondok itu. Mereka minta Rara duduk. Wajah keduanya serius banget. Bu Salma nanya pelan, apa yang kamu lihat semalam, Rara? Dan di sini Rara menceritakan semuanya. Dari suara ibunya sampai sosok perempuan berambut kena putih. Setelah dia selesai, semua ruangan jadi sunyi. Gitulah cerita Rara kepada Ustadz dan Ibu Salma. Ustadz Hamid narik nafas panjang lalu bilang pelan, sudah mulai lagi. Rara langsung ngerasa nggak enak. Maksudnya apa, Ustadz?
Dan untuk pertama kalinya semua rahasia tentang sumur itu diceritakan. Sekitar 18 tahun sebelumnya, seseorang santri bernama Maria hilang pada saat malam Jumat. Dicari ke seluruh area pondok sampai menjelang subuh, tubuhnya ditemukan di dalam sumur tua belakang asrama. Tapi yang bikin kasus itu nggak pernah tenang adalah kondisi tubuh Maria. Kukunya patah semua, jarinya penuh tanah, tenggorokannya luka seperti habis menjerit lama. Dan di dinding dalam sumur ada banyak bekas cakaran. Seolah dia sempat sadar, sempat hidup, sempat berusaha memanjat keluar, tapi nggak bisa. Rara di sini merinding, tapi ternyata ceritanya itu belum selesai. 3 tahun setelah kematian Mariam, ada santri lain bernama Siska. Dia beberapa kali kerasukan. Setiap kerasukan dia ngomong hal yang sama. Dia masih di bawah. Dia nggak sendiri. Semua orang kira itu cuma efek trauma karena sering dengar cerita Mariam. Tapi beberapa minggu kemudian Siska hilang. Terakhir kali tengah malam jalan ke belakang asrama sambil tersenyum sendiri. Tubuhnya nggak pernah ditemukan. Sejak itu area sumur ditutup dan bangunan lama dibongkar, dibuat pagar, dibacakan doa-doa berkali-kali, tapi fenomena aneh tetap ada. Suara tangisan, bisikan, mimpi aneh, dan sesekali penampakan perempuan bermukena putih. Rara yang tadinya masih berusaha rasional, akhirnya nanya, hal paling masuk akal kalau memang begini, kenapa pondok ini tetap dipakai? Ustadz Hamid menjawab dengan lirih. Karena kami pernah berpikir semuanya sudah selesai. Lalu beliau menatap Rara sampai kamu datang. Rara langsung dingin. Kenapa saya? Bu Salma dan Ustadz Hamid saling pandang. Lalu Bu Salma bilang, karena wajahmu sangat mirip Maryam, Rara. Kalimat itu bikin Rara benar-benar kehilangan kata-kata. Bukan mirip sedikit menurut mereka. Kalau pakai mukena dan dilihat dari jauh, Rara hampir seperti bayangan hidup Maryam waktu muda. Dan sejak hari pertama Rara datang, beberapa santri lama sudah mulai mimpi buruk lagi. Ada yang mimpi dengan suara ember jatuh ke sumur, ada yang mimpi ada perempuan basah berdiri di ujung lorong, ada yang bangun-bangun kakinya kotor dan terdapat tanah, seolah kehadiran Rara membangunkan sesuatu yang selama ini diam. Sejak hari itu Rara diawasi ketat. Bu Salma memindahkan tempat tidurnya menjauh dari jendela. Nisa diminta selalu menemani Rara. Mbak Lina juga disuruh tidur sekamar. Setiap malam Jumat, pengurus berkeliling lebih sering membacakan doa yang lebih panjang agar area di belakang tidak begitu seram. Tapi justru gangguannya malah makin parah. Malam berikutnya, Rara mimpi dia berdiri sendirian di halaman belakang asrama. Gelap, kabut tipis, tanah becek, pagar seng yang biasanya menutup area belakang terbuka. Di baliknya ada sumur tua, batunya hitam dan sedikit basah. Dari sumur itu terdengar suara orang menangis. Dan lagi-lagi suaranya mirip ibunya. Rara, tolong ibu. Rara, tolong ibu. Rara dalam mimpi berjalan mendekat. Semakin dekat, bau sumurnya semakin aneh. Bukan bau tanah, bukan bau lumut juga, tapi bau amis. Seperti air yang sudah lama menyimpan sesuatu. Pas dia sampai di bibir sumur tua itu, suara dari bawah berhenti dan suasana menjadi hening. Lalu dari dalam gelap muncul ada suara lain. Suara perempuan dan berkata, jangan lihat ke bawah. Dan di sini sekujur Rara menjadi membeku dan akan terasa sangat merinding. Suara itu lanjut, kalau kamu lihat, dia tahu kamu bisa dengar. Suaranya bilang seperti itu dari dalam sumur. Rara belum sempat bergerak waktu ada tangan muncul dari dalam sumur. Tangan pucat, kurus, kukunya hitam dan patah-patah. Tangan itu mencengkram bibir sumur. Lalu tangan kedua muncul. Lalu
kepala seseorang perlahan naik dari bawah. Orang terbangun sambil teriak. Sekujur tubuhnya dibasahi keringat. Nisa dan Balina langsung bangun. Tapi yang bikin mereka bertiga membeku, telapak kaki Rara kotor. Ada lumpur hitam, padahal dia tidur di atas kasur. Di jendela kamar terbuka sedikit. Setelah kejadian itu, Ustadz Hamid memutuskan sesuatu yang selama bertahun-tahun gak pernah dilakukan lagi. Ada sumur harus dibuka untuk dibersihkan dan bukan untuk dipakai, tapi untuk mencari tahu apa sebenarnya yang belum selesai di sana. Malam Jumat berikutnya dipilih. Setelah Isya, beberapa pengurus berkumpul. Ada Ustadz Hamid, Bu Salma, ada Ustadz lain, penjaga pondok, dan satu orang tua kampung yang katanya dulu ikut menangani kematian Maryam. Rara awalnya dilarang ikut, tapi anehnya menjelang malam dia malah jadi sangat gelisah. Dia bilang ada yang terus memanggil namanya dari belakang asrama. Bukan dengan suara ibunya kali ini, tapi suara perempuan muda yang suaranya sangat pelan. Rara, turun. Rara, dia nunggu di bawah sini. Akhirnya Ustadz Hamid memutuskan Rara harus ikut, tapi tetap dijaga di tengah lingkaran. Sekitar jam 11 malam, mereka jalan ke belakang asrama. Santri lain dikunci di kamar masing-masing. Lampu sebagian dimatikan. Begitu sampai di pagar seng, suasananya langsung beda. Udaranya jauh lebih dingin, napas sampai kelihatan tipis. Padahal itu bukan daerah pegunungan. Penjaga pondok buka gembok pagar. Bunyi besinya keras banget dan anehnya, pas pagar dibuka, terdengar suara seperti ada sesuatu di dalam yang ikut bergerak. Area di balik pagar ternyata sempit. Tanahnya nggak rata, banyak akar pohon, di tengahnya ada bangunan bundar pendek di tepi papan kayu tebal yang sudah dipaku. Itu ternyata adalah sumurnya. Rara bilang, begitu lihat sumur itu, kepalanya langsung sakit, seperti ada suara mendengung di telinga. Ustadz Hamid lalu mulai membaca doa. 2 orang membuka paku dan angkat papan penutup. Begitu papan terakhir diangkat, bau busuk yang luar biasa langsung keluar. Airnya hitam, terlalu hitam seolah bukan air, seolah juga lubang itu nggak punya dasar. Lalu dari bawah terdengar suara, bukan suara angin tapi juga bukan suara air, tapi suara orang berbisik banyak sekaligus, sedikit pelan dan samar-samar suaranya. Seperti banyak mulut bicara dalam waktu yang sama. Salah satu ustadz langsung mundur, penjaga pondok juga menjadi pucat. Tapi yang paling parah, Rara mendadak melangkah maju. Bu Salma buru-buru pegang lengannya. Rara, jangan. Tapi wajah Rara kosong. Matanya menatap lurus ke dalam sumur, bibirnya bergerak pelan. Dia ngomong, tapi bukan dengan suara sendiri. Suaranya berubah, lebih berat, serak dan basah. Aku nggak jatuh. Semuanya langsung diam. Rara ngomong lagi. Aku didorong. Bu Salma mulai nangis. Ustadz Hamid baca doa makin keras. Lalu tubuh Rara bergetar hebat. Kepalanya miring. Tangannya menuju ke arah salah satu orang yang berdiri paling belakang. Orang tua kampung yang ikut malam itu namanya Pak Wiryo. Pak Wiryo langsung mundur. Bukan saya. Tapi Rara ataupun orang yang bicara lewat tubuhnya langsung teriak, bohong. Suara itu keras banget, nggak seperti suara perempuan. Lebih seperti 2 suara numpuk jadi satu. Pak Wiryo jatuh terduduk. Ustadz Hamid langsung menatapnya. Pak, ada apa? Dan di tengah malam itu, di depan sumur tua, Pak Wiryo akhirnya mengaku bertahun-tahun lalu waktu dia masih muda, dia kerja sebagai penjaga kebun, sekaligus bantu-bantu di pondok. Malam saat Maryam meninggal, dia sebenarnya melihat sesuatu. Dia melihat Maryam bertengkar dengan seseorang ustadz muda yang dulu pernah mengajar di sana. Ustadz itu sekarang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Menurut Pak Wiryo, Maryam pernah mempergoki ustadz itu sering keluar malam dan melakukan hal-hal yang gak pantas di area belakang pondok. Ada dugaan dia juga mendekati beberapa santri dengan cara yang gak benar.
Maryam mengancam akan lapor ke pengasuh utama. Malam itu mereka bertemu di dekat sumur. Pak Wiryo lihat dari jauh mereka bertengkar. Lalu Maryam terdorong dan jatuh masuk ke dalam sumur. Pak Wiryo mengaku dia dengar teriakan Maria minta tolong. Dia bahkan sempat mendekat, tapi Ustadz itu mengancam dia. Kalau dia buka mulut, dia bakal diusir, dituduh memfitnah, dan keluarganya yang miskin gak akan bisa kerja lagi di situ. Pak Wiryo menjadi takut dan dia menjadi diam. Ustadz Hamid gemetar nahan marah, tapi sebelum ada yang bisa ngomong lagi, air di dalam sumur mendadak bergejolak. Padahal nggak ada angin, nggak ada benda jatuh, air hitam itu berputar sendiri. Lalu dari bawah muncul suara tangisan yang sangat keras. Bukan satu suara, tapi banyak. Seolah ada banyak perempuan nangis bersamaan, dan beberapa senter mati semuanya. Rara yang tadi kerasukan mendadak menjerit dan menunjuk ke dalam sumur. Ustadz Hamid maju satu langkah dan menyorot senter lebih lama. Awalnya cuma gelap, lalu di permukaan air yang berputar muncul sesuatu. Seperti wajah pucat yang timbul sebentar dalam air lalu tenggelam lagi. Matanya terbuka, mulut terbuka, seolah mereka sedang menjerit tapi tanpa suara. Salah satu ustaz langsung muntah. Bu Salma hampir pingsan. Pak Wiryo nangis histeris sambil minta ampun. Dan di saat semua orang panik, tiba-tiba dari dalam sumur muncul tangan. Banyak tangan, pucat, kurus, dan basah. Muncul dari permukaan air dan merayap ke dinding di bagian atas seperti mau memanjat keluar. Rara menjerit sejadi-jadinya. Ustadz Hamid langsung teriak, "Tutup sekarang!" Dan mereka panik narik papan penutup dan dua orang hampir jatuh ke dalam sumur. Tangan-tangan itu makin banyak. Ada suara benturan dari dalam. Seperti ada banyak orang yang memukul dinding dari sumur di bawah sumur itu. Begitu papan terakhir ditaruh, benturan itu pindah ke bawah papan. Sampai akhirnya semua paku dipasang seadanya dan Ustadz Hamid baca doa keras-keras tanpa berhenti. Butuh hampir 15 menit baru suara dari dalam sumur pelan-pelan mereda. Tapi sebelum benar-benar hilang, semua orang dengar satu kalimat. Satu suara perempuan muda dengan suara lirih dan jelas. Dan dia berkata, "Aku belum keluar." Setelah malam itu, pondok gempar. Tapi kejadian aslinya tentu nggak disebar ke luar pondok. Yang diketahui santri cuma ada gangguan besar di area belakang dan semua orang dilarang mendekat total. Pak Wiryo jatuh sakit setelah pengakuan itu. Katanya selama 3 malam berturut-turut, dia dengar suara orang menggaruk lantai rumahnya. Istrinya bilang, tiap jam 2 malam, Pak Wiryo selalu bangun sambil nangis dan ngomong, "Maaf, aku dengar kamu. Maaf, aku dengar kamu." Pak Wiryo selalu bangun sambil nangis dan ngomong seperti itu. Seminggu kemudian, Pak Wiryo meninggal mendadak pada saat tidur. Wajahnya kata warga seperti orang yang meninggal karena ketakutan. Tapi yang paling aneh, di bawah kuku jari tangannya ada lumpur hitam, padahal rumahnya jauh dari pondok dan area sumur itu. Setelah kejadian itu, Ustadz Hamid memanggil beberapa orang alim dari luar kota. Mereka datang untuk melakukan pembacaan doa dan pembersihan besar-besaran. Area belakang asrama ditutup total, pagar seng diganti tembok bata tinggi, sumur ditimbun sebagian, lalu di atasnya dibuat lantai cor. Rara sendiri setelah malam itu kondisinya menjadi drop, demam 3 hari. Kalau tidur, selalu mimpi hal yang sama. Dia berdiri di depan sumur, ada suara perempuan bilang, dan berucap kepada Rara, "Terima kasih." Tapi setelah itu muncul suara lain. Suara yang lebih dalam, lebih gelap, lebih marah, dan ceritanya belum selesai. Itu yang bikin Ustadz Hamid mulai curiga. Mungkin selama ini muncul sebagai Maryam memang ada, tapi mungkin bukan cuma Maryam saja korbannya. Mungkin di tempat itu ada sesuatu yang lebih lama, sesuatu yang memang sudah ada bahkan sebelum pondok berdiri. Dan kematian Maryam hanya membuka jalan. Rara akhirnya diizinkan pulang sementara ke rumah untuk pemulihan. Dia nggak pernah balik mondok di sana. Orang tuanya memilih memindahkan dia ke sekolah lain.
Tapi sebelum pindah, Rara sempat ketemu Ustadz Hamid terakhir kali. Ustadz Hamid bilang sesuatu yang sempat sekarang masih dia ingat. Kalau suatu hari kamu mimpi ada orang yang memanggilmu dari tempat gelap, jangan pernah jawab ya. Dan itulah ceritanya dari Rara. Terima kasih.